Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan Madkhal ila tasawuf al-islami, pengantar ilmu tasawuf islami Al-Maulana Imam Nuruddin Al-Jumah hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia, qudwah bagi seluruh umat manusia, sehingga kita butuh Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masih dalam pembahasan bab mustalahat at-tasawuf. Kita sudah sampai di nomor 56. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas sebagian mustalahat dan ilmu tasawuf. Fadhal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid darain amin. Al-dhawqu wasyurbu wardi. Wa min al-ahwali al-dhawqu wasyurb. Wa yu'abbiruna bidzalika amma yajidunahu min thamarati at-tajalli wa nata'ij al-kushufat wa mawarid al-waridat. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, istilah ahwal wa maqwal maqamat. Jadi kalau ahwal itu berubah-ubah, tidak tetap. Kalau maqamat dia tetap. Di sini istilah asyurb wa dzauq wa ri itu termasuk ahwal, karena ibarat dari waridat atau kusyufat atau tajalliyat. Jadi tajalliyat ini merupakan ahwal juga waridat. Setelah selesai melakukan wirid, itu ada nur, ma'rifah yang datang, semuanya termasuk dalam kategori waridat. Atau kusyufat, jadi Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir bagi seorang hambanya sehingga dia bisa menyaksikan, melihat dengan mata hati alam gaib. Jadi al-dzauq wa syurb wa ri termasuk dalam kategori ahwal. Jadi kalau al-waridat itu lebih umum. Jadi waridat mencakup al-bastu wal kab. Al-bastu semua yang menyenangkan, semua yang menggembirakan itu al-bast, juga masuk dalam kategori al-warid. Al-kabdu yang menyedihkan, yang membuat anda tidak senang atau kurang bahagia, itu juga masuk dalam kategori waridat. Oleh karena itu waridat lebih umum daripada al-kashf wa at-tajalliyat. Wa awwalu dhalika al-dhawqu thumma ash-shurbu thumma ar-ri. Fasafa'u mu'amalatihim tujibu lahum dhawqal ma'ani. Ya, jadi safa'u mu'amalatihim, muamalat al-awliya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika anda ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam salat, haji, puasa, berzikir, itu syafaul muamalat.
Ini anda akan merasakan yang namanya zauq. Namanya zauq. Ketika anda salat dengan ikhlas, anda akan merasakan sedikit khusyuk. Itu punya zauq, anda merasakan sesuatu berdasarkan kejernihan, keikhlasan hati anda. Itu langkah awal. Itu adanya zauq terhadap makna yang ada di dalam hati. Wasafa'u manazilatihim tujibu lahum asyurb. Kemudian setelah ada muamalah yang melahirkan zauq, ma'ani terus munazalatihim tujibu lahum asyurb. Setelah dia masuk ke dalam, menggeluti dan terjun ke dalam api yang dia rasakan dari awal tadi ini zauq, itu akan dia seperti syurb. Jadi ibaratnya kalau makanan, ada makanan, terus pertama anda coba, anda rasa ada garam dan rasa enak. Itu pertama kali zauq, anda merasakan zauq. Oleh karena itu anda penasaran. Ketika ada zauq dan anda merasa tergila-gila untuk mencicipi makanan ini, karena anda merasakan. Ketika anda menghadapi makanan, makan dengan enak, lezat di situ, itu namanya syurb. Itu namanya syurb. Ketika masuk dalam munazalat, itu disebut dengan syurb. Yakni syurb, dia sudah sakran. Tadi kan ketika dia merasakan sedikit, dia itu sakran tetapi masih awal-awal. Dia sangat penasaran. Dia tergila-gila dengan makanan tersebut. Setelah dia makan makanan tersebut, dia syurb namanya. Dia menikmati dengan lezat. Itu namanya sakran. Dia sudah berhadapan menikmati dan lupa segala-galanya. Orang kalau sudah makan enak, itu lupa segala-galanya. Itu seperti orang sakran. Itu namanya syurb. Kemudian kalau dia terus menerus sampai dia kenyang, sampai akhirnya dia puas. Setelah dia puas, itu namanya arri. yakni dia sudah tidak haus lagi, dia sudah kenyang. Oleh karena itu orang kalau sudah kenyang kembali sadar. Kembali sadar. Beda kalau di saat dia lapar sekali kemudian makan, lupa, dia seperti orang mabuk, lupa segala-galanya. Selesai makan, sudah kenyang, sudah puas, dia sudah sadar. Dia bisa ingat ini, itu namanya arri. Dia sudah, kalau haus, dia sudah tidak haus lagi, lapar, dia sudah kenyang, dan sebagainya. Wa dawamu muwasalatihim tujibu lahum ardi. Jadi setelah terus menerus muasalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syurb tadi ini, menikmati, tenggelam, asyik dalam khusyuk, fana dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakran. Jika terus menerus sampai dia puas, sampai terakhir, itu namanya arri. Dia sudah puas, dia sudah tidak haus lagi, dia sudah kenyang, maka dia kembali turun dari kesadaran. Fasahibu dzauqi mutasakir, yakni annahu awwalus sukr. Jadi az-zauq, jadi ketika anda pertama kali merasakan az-zauq, jika anda merasakan itu anda mutasakir, anda tergila-gila dan anda awal mabuk. Ketika pertama kali anda merasakan suatu makanan, makanan apa saja yang sangat lezat dan enak, anda cicipi satu kali, anda tergila-gila untuk memakan itu, mencoba makanan tersebut.
Jadi pertama dia merasakan ini, dia awal syukur. Dia syukur tapi masih awal-awal. Itu. Seperti orang kalau sangat haus, ada makanan baru dia rasakan sedikit, itu sangat perasa bagaimana dia mau menghabiskan air tersebut atau makanan tersebut. Itu namanya patra zauq, ketika dia merasakan pertama kali. Ketika Anda syarat khusyuk, berada dalam fana dengan Allah, Anda akan awal sakran. Itu awal sakran dan akan masuk ke lebih dalam. Wa sahibu syurb sakran. Sahibu syurb sakran. Jadi ibaratnya orang ini, kalau kita ibaratkan orang yang haus, tadi haus, dia coba sedikit, itu dia sudah pertama ketika mencoba enak sekali, apalagi panas terus haus, dia ini dingin, dia sudah tergila-gila mau meminum air ini. Itu namanya zauq. Tetapi ketika dia minum terus menerus minum sampai dia puas, itu namanya sakran. Ketika dia minum ini, minum, dia lupa segala-galanya. Kenapa? Menikmati minuman ketika dia sangat haus. Itu lupa segala, seperti dia sakran, dia sudah mabuk betul. Artinya mabuk ini dia lupa, tidak ingat segala-galanya. Jadi fana bersama Allah Subhanahu wa taala, lupa segala-galanya. Itu lupa, dia tidak ingat dunia ini, bahkan dia tidak ingat dirinya. Itu namanya sahibu syurb sakran. Wa sahibul liyi sah. Aywa. Kalau dia sudah puas, sudah menikmati air yang dingin, ketika dia dalam keadaan haus, dia kembali sadar, sah, dia sudah sadar. Tadi sakran, ketika dia mencoba, dia awal mabuk. Ketika dia menyantap makanan atau minuman tersebut, dia sakran. Kalau sudah selesai, dia sah. Itu namanya sahibul ri. Sudah sadar, sudah menikmati, sudah puas. Demikian pula juga orang kalau umpamanya berzikir, dia berzikir awalnya dengan nafas umpamanya Allah, Allah dengan lidah. Lama-lama masuk ke dalam hati. Anda mengucapkan Allah, mulut tidak bergerak. Awalnya Anda mulut Allah, 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 mulut bergerak. Lama-lama Anda tidak rasa masuk ke dalam hati, mulut tertutup Anda. Jadi mulut tidak bergerak, di dalam hati bergerak Allah, Allah, Allah. Itu masih Anda rasakan ada Allah di dalam hati. Lama kelamaan dari hati naik ke ruh. Naik ke ruh, itu Anda tidak merasakan di dalam hati, tapi dia naik ke atas, dia naik ke ruh. Naik ke ruh, di situ dia awalu az-zauq, dia mulai merasakan masuk ke alam fana. Setelah demikian, dia lama-lama bersikir dan sebagainya, masuk ke alam sir. Alam sir, Anda sudah lupa, Anda tidak tahu, Anda bilang bersikir apa. Anda melupakan semua alam ini, Anda melupakan zikir Anda lupa juga diri Anda. Itu namanya sakran. Ketika dia menikmati khusyuk tersebut, melakukan. Kalau sudah lama-lama, sudah melakukan tersebut, beberapa saat dia akan turun. Dia akan turun lagi, namanya ri. Dia akan sah, dia akan kembali sadar. Kenapa? Seperti tadi kalau orang sangat haus, bayangkan saja kalau 45 derajat, Anda dia asik dan rasa mustaspa jalan kaki masuk ke Bekuni jauh-jauh begitu, sampai di rumah ada minuman dari yang sangat dingin. Anda coba pertama kali sedikit, itu Anda namanya awal sakran. Anda penasaran sekali, pokoknya tidak tahan lagi mau habiskan itu minuman. Ketika Anda meminum, Anda lupa segala-galanya. Anda menikmati minuman yang dingin ini. Anda lupa teman, lupa apa dan sebagainya. Anda menikmati apa yang
Anda minum. Setelah selesai, sudah habis, Anda puas, itu namanya fi. Anda kembali ke sadar, kembali ke alam sadar. Itu namanya arfi. فمثاله العطشان فمن به قليل عطش فهو صاحب ذوق. Jadi diibaratkan dengan contoh yang haus sedikit itu zauq. Coba Anda kalau haus sedikit, Anda haus tapi sedikit, itu namanya zauq. Anda merasakan bagaimana Anda haus, tetapi hausnya masih sedikit, masih bisa ditahan. Kemudian ومن به عطش كثير فهو صاحب شرب. وإذا روي وأخذ حظه من الشراب زال حرصه وقلقه الذي به من عطش فهو صاحب ري وصاحب صح. Jadi jika Anda berjalan, Anda haus tapi haus sedikit. Haus sedikit tentu Anda mau minum. Tetapi itu namanya Anda merasakan yang namanya haus, zauq. Tetapi ketika Anda haus sekali, itu namanya saibu syurb. Yakni orang kalau dalam keadaan haus sekali, itu bagaimana dia merasakan puncak kehausan, seperti orang yang sakran. Seperti orang yang sakran. Kemudian bahwa sahibu syurbin wa iza rawau akhas hazzahu minasyurb, apabila dia minum, mengambil hak dari syurb tersebut dan dia sudah puas, maka dia disebut dengan ri atau sahibu sahwin. Sahu ada mahu. Kalau sahu dia sakran, selesai sakran dia mau ke alam sadar, itu punya sahu. Dari atas akan turun ke bawah, itu punya sahu. Kalau mahu dari bawah, itu dari alam sadar tabiat, dia akan masuk ke alam sakran, itu punya sah. Itu namanya mahu wasahu. المحو والمحق الإثبات. ومن الأحوال المحو والإثبات. فالمحو رفع العادات والإثبات إقامة أحكام العبادات. Jadi di antara mustalah itu al-mahwu wal isbat. Mahwu seperti yang kita pelajari, itu juga masuk alam sakran. Mahwu. Jadi mahwu ini dia keluar dari adat. Kita kan alam sadar, itu namanya kebiasaan adat, kebiasaan. Ketika seseorang keluar dari adat ini, dia akan berada dalam sakran, alam di luar kesadaran. Itu namanya al-mah. Itu namanya al-mahwu. Wal isbat itu kembali normal, akan melakukan ibadah dan sebagainya. Jadi isbat, ikamati, isbat ahkamil ibadat, itu isbat. Jadi orang kalau dalam keadaan mah atau sahu, itu tidak dikenakan taklif karena akal tidak berfungsi. Tidak ada akal. Jadi selama tidak ada akal, tidak ada taklif. Oleh karena itu al-majzub itu biasanya meninggalkan syariat. Itu salat duhur, salat asar, salat maghrib tidak salat. Karena patra ini dia di luar akal, dia dalam sakran. Itu. Seperti orang kalau pingsan. Orang kalau pingsan tidak mukallaf, tidak dikenakan kewajiban salat.
pisan dari jam 11 masuk duhur, asar, maghrib, isya baru siuman. Jadi berapa salat duhur dia tinggalkan. Orang kalau pingsan, juga orang kalau gila seperti itu. Dan seperti orang juga kalau sakran. Sakran itu di luar akal karena dia berada di alam rohaniyat, bukan di alam hissiyat. Jadi kita punya istilah al-mulk wal malakut. Al-mulk alam nyata. Itu yang kita ini, tubuh kita ini. Anda melihat dan sebagainya berarti Anda sadar di bawah naungan kebiasaan. Jika Anda masuk di alam rohaniyat, alam hati, Anda lupa diri Anda, itu namanya alam malakut. Akal Anda tidak berfungsi saat itu. Anda di luar jangkauan akal, oleh karena itu ghairu mukallaf. Itu. Karena al-aqlu huwa manatut taklif. Jadi orang dibebani syariat karena dia berakal. Wa yanqasimul mahwu ila izalatihi 'anil zawahir wa mahwil ghaflati wa itsbatil manazilat wa itsbatil muwasalat. Jadi al-mahwu, jadi ketika dia mahwu raful adat, itu dia di luar adat, di luar kebiasaan. Dia masuk awal sakran. Olehnya itu ghairu mukallaf. Yang pertama dia izalati minaz zawahir. Jadi fenomena ini dia lupa. Dia di fenomena ada kursi dengan hidup dengan teman-teman dan sebagainya, itu dia lupa semuanya. Izalati minaz zawahir wa minal ghaflah. Juga dia tidak lupa. Dia bukan berarti ada orang lupa juga ghairu mukallaf. Enggak, dia bukan dalam kondisi seperti ini. Jadi al-mahwu bukan karena dia lupa, tidak. Berarti dia di luar daripada lupa. Karena orang lupa juga tidak kena mukallaf. Jadi orang yang lupa juga tidak kena beban salat. Kapan dia kena? Kalau dia ingat. Anda berjalan dari Hail Asyik ke sana, dari jam 11 sampai masuk duhur, jam 4, Anda sadar, oh, Anda belum salat duhur. Jadi selama salat duhur ini Anda ghairu mukallaf. Kenapa? Anda lupa. Itu. Tetapi ketika Anda ingat, itu Anda mengqada salatnya. Juga mahwu seperti ini. Jadi mahwu itu bukan karena dia lupa, bukan. Dia di luar masalah lupa. Kemudian juga ada isbat al-munazalat wa al-muwasalat. Jadi al-munazalat itu dalam keadaan syurb. Jadi isbatul munazalat ketika tadi dalam keadaan sakran, itu orang kalau mahwu dia di luar adat seperti orang sakran, berarti ada munazalat, itu ada syurb seperti orang dalam keadaan sakran. Tadi disebutkan di atas, itu kalau dia dalam keadaan syurb dia sakran, itu munazalat. Muwasalat juga demikian, sampai dia sakran sampai ke akhir, itu semua masih dalam rangkaian mahwu, masih dalam rangkaian mahwu. Baik ketika dia awal sakran, terus dia syurb, kemudian masuk ke dalam arri, itu semua masuk dalam rangkaian al-mahwu. Ya, ini di luar adat. Ini di luar jangkauan akal. Di luar jangkauan akal, dia tidak dibebani taklif. Wal mahku yushbihul mahwa, lakinnal mahqa fawqal mahwi. Li'anna al-mahqa yabqa lahu atharun, wal mahqa li'anna al-mahwa yabqa lahu atharun, wal mahqa la yabqa lahu athar. Jadi kita punya istilah al-mahku yusbil mahw. Al-mahwu
fana'ul abdi fi af'alihim. Jadi itu banyak al-mahwu. Jadi al-mahwu, jadi kan adat. Ini adat kebiasaan kita, mau minum, bercanda, bicara, sebagainya. Anda sadar siapa di samping Anda. Itu namanya adat, kebiasaan. Kita masih dalam kategori adat dalam alam kesadaran. Ketika Anda meninggalkan adat ini, al-mahwu, raful adat, itu namanya fana ul abdi fi af'alillah. Jadi semua yang dilihat hamba ini, perbuatan semua yang dilihat itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak melihat dirinya ada perbuatan. Karena semua perbuatan ini itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fana'u af'alil abdi fi af'alillah Subhanahu wa taala. Itu namanya awal tajalliyat yang kita pelajari di sana. Tajalliyat ada tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat. Jadi tajalli yang paling awal namanya tajalli af'al atau tajalli al-asar. Ini masuk dengan di sini. Jadi al-mahwu itu tajalli al-asar atau tajalli al-af'al. Al-mahwu itu tajalli sifat. Jadi sama-sama al-mahwu yusbil mah. Sama-sama dia berada di luar kesadaran. Ketika seseorang meninggalkan sifat-sifat yang buruk, kemudian mengerjakan sifat-sifat yang baik, dia akan masuk ke tajalliyat. Namanya tajalli asma. Tajalli asma ini namanya al-mahwu. Ini namanya al-mahwu. Tetapi kalau ini al-mah itu tajalli af'al, itu di bawah lebih rendah sedikit. Lebih rendah, jadi al-mahwu lebih tinggi. Makanya dia bilang al-mahwu yusbil mah. Lakinnal mah fauqa al-mah. Dia di atas. Karena tajalli asma lebih tinggi daripada tajalli al-af'al. Kenapa? Li'anna al-mah yubki lahu asar. Jadi al-mahkum ada asar. Kenapa? Kita berada di alam tajalliyatil af'al. Anda masih melihat perbuatan. Bahwasanya apa yang terjadi ini itu semua Allah Subhanahu wa taala. Anda masih melihat perbuatan, berarti ada asar, yakni ada alam. Namanya ada. Tapi kalau al-mahku la yabqa lahu asar, tidak ada asar. Karena tajalli asma. Ketika Anda tajalli asma, Anda tidak melihat alam ini. Ada alam, Anda lupa diri Anda lupa sekitar dan sebagainya. Itu tajalli asma. Nah, itu. Jadi ketika meninggalkan sifat-sifat yang buruk, kemudian mengamalkan sifat-sifat yang baik, Allah mengganti sifat-sifat yang buruk Anda, sifat-sifat buruk Anda dengan sifat-sifat baik Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qudrah dan sebagainya. Anda meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, kemudian Allah gantikan dengan sifat-sifat yang baik seperti Al-Qudrah, sehingga Anda mampu melihat alam gaib dengan biqudratillah, bukan biqudratik anta. Itu namanya al-mahku. Tidak ada asar. Anda tidak melihat berada di alam fana, alam baqa Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tidak melihat sifat-sifat Anda, tidak melihat alam ini, tidak melihat asar. Itu perbedaan antara al-mahwu wal mahw. Fadal. الستر والتجلي. ومن الأحوال الستر والتجلي. فالتجلي نور ومكاشفة من الله تظهر في قلب العارف تدهشه وتحركه. Jadi tajalli itu termasuk as-sitr wa tajalli termasuk ahwal, karena tidak menetap dan berubah-ubah. Jadi tajalli ini seperti yang kita ketahui, tahalli ya'ti tajalli. Tajalli yakni mukasyafat, waridat, musyahadat.
Itu yang namanya tajalli, yaitu hasil daripada wirid. Tajalli bisa disebut sebagai waridat, mukasyafat, mukhatarat. Itu semua masuk dalam kategori tajalli. Jadi tazzaru fi qalbil arif tudhishuhu wa tuhrikhu, membuat dia takjub dan berada di luar kebiasaan, menjadi khariqul ada. Itu. Wasatru ay yabhala an zalika at-tajalli kay la yanhariqa wa yatmahila fi nur at-tajalli nurun minhu wa fadlun wa qurbah. Jadi asid wasatri ini tadi orang tajalli. Jadi tahalli, tajalli. Tajalli, Anda melihat nur, Anda melihat alam gaib, ada ma'rifah yang datang, itu namanya tajalli. Bertajalli asma, tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli zat. Itu Anda berada seperti sakran tadi, berada di luar kesadaran, yaitu khariqul ada, tidak seperti kebiasaan Anda. Sitri ini Anda lari dari hal tersebut ini. Anda tidak mau berada di luar adat, sehingga khariqul ada. Anda tidak mau, Anda lari dari hal demikian. Ini banyak terjadi. Biasanya para wali-wali kalau ada waridat yang datang, itu dia hindari. Dia hindari, kenapa? Jangan sampai dilihat oleh orang lain dalam keadaan di luar kebiasaan. Jadi dia lari dari masalah ini. Itu. Oleh karena itu, kay la yanhari, ini supaya dia tidak di luar adat, di luar mukjizat, ini harikul adat. Wa yatmahillu fi nurit tajalli, maka dia pudar dari nurit tajalli. Kalau tajalli ini membuat dia sakran, membuat dia berada di luar kebiasaan, hendak dia menghindar dari situ supaya dia kelihatan normal. Itu nurun minhu wa fadun wa qurba. Jadi ada orang seperti demikian, kalau didatangi sesuatu, dia berusaha netral. Kenapa? Untuk menghindari fitnah, Karena terkadang ada orang datang nur atau tajalliyat, orang melihat kenapa dia seperti begini. Orang kan kadang tidak paham. Itu. Jadi sebagian supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat, dia keluar dari tajalliyat ini. Dia kembali ke nur lain yang membuat dia normal, sehingga dia berjalan normal. Itu juga nur. Fadlu minallah subhanahu wa ta'ala, itu juga nur. Jadi dia dari nur ke nur yang lain, dari nur yang tinggi yang membuat dia di luar adat kebiasaan, ke nur dia berada di alam sadar sesuai dengan adat. Itu biasanya rata-rata orang yang memahami syariat seperti itu. Beda orang yang hanya mengikuti hakikat, biasanya tidak peduli dengan orang lain. Tapi orang yang paham tentang syariat, hendak dia akan mengadakan keseimbangan. Itu. Karena kita mau berjalan, jangan sampai orang melihat kita timbul kesalahpahaman. Itu. Timbul fitnah dan sebagainya. Itu yang dia hindari. Oleh karena itu as-salik, itu ada seperti ini. Kita sudah jelaskan perbedaan antara as-salik dengan majzub. Majzub datang nur, dia bicara, dia tidak sendiri, tidak paham, orang juga tidak paham dan sebagainya. Itu. Karena tajalli beda dengan as-salik itu, karena dia mutamakin, meskipun dia dalam kondisi tajalli, tetapi
bisa kembali normal. Karena begitu dia mutamakin dan paham masalah ini, dia berjalan biasa saja. Dia orang melihat tidak ada masalah. Beda dengan majzub. البوادة والهجوم. ومن الأحوال البوادة والهجوم. والبوادة ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل أذهله إما موجب فرح أو طرح. Jadi al-bawada ma yafja'u qalbaka min al-ghaib ala sabilin azhalahu imma mujibu farah atau tarah. Jadi apa saja yang masuk, yang ada ke dalam hati anda itu membuat anda heran, takjub dan luar biasa. Apakah ini dalam bentuk kegembiraan, dalam bentuk albas, anda gembira, anda senang, beruntung dan sebagainya, atau dalam keadaan al-kab atau tarah, dalam keadaan kab, anda bersedih, tidak senang, kurang bergembira dan sebagainya. Itu namanya bawada. Jadi yang masuk ke dalam hati dan membuat anda terkejut, membuat anda takjub, karena dalam keadaan bast. Yani bast ini anda senang, anda bergembira, anda merasa tenang dan sebagainya. Atau tarah atau kab, dalam keadaan bersedih atau tidak gembira, tidak senang dan sebagainya. Itu semua ketiga hal ini masuk ke dalam hati, membuat anda dalam keadaan lain, tidak seperti biasa. Sama orang kalau turun natijah mumtaz, dia sangat gembira. Itu dalam itu, dia sangat gembira. Yang satunya tidak lulus, dia sangat sedih. Itu kondisi yang masuk ke dalam hatinya. Kemudian wal hujum. Wal hujumu ma yaridu 'ala al-qalbi bi qaswatil waqti min ghairi tasannu'in mink. Mungkin bi quwwatil waqti. Oh, salah sih. Jadi ya rata-rata bukan bi qaswatil waqti, bi quwwatil waqti. Wal hujumu ma yaridu 'ala al-qalbi bi quwwatil waqti min ghairi tasannu'in mink. Jadi itu al-hujum. Jadi apa yang muncul di dalam hati anda bi quwwatil waqti. Al-waqtu anda supiyati ma hadaraka min hal. Apa yang anda alami sekarang? Apa yang anda alami sekarang? Bi quwwatil waqti. Sekarang ini sangat panas. Anda dalam keadaan sangat panas, hati anda sedikit-sedikit marah dan sebagainya, atau turun natijah lulus mumtaz, anda sangat gembira. Itu kondisi anda biquwatil waqti, dengan kekuatan kondisi yang anda alami sekarang. Itu berbeda dari satu sama lain. Jadi ketika anda marah di musim panas, sangat panas, tentu beda ketika anda marah di musim dingin. Kondisi membuat ini semua membuat bertingkat-tingkat, itu tingkat tekanan marah anda. Wa yakhtalifu fil anwa'i ala hasabi quwwatil waridi wa da'fi. Jadi sesuai dengan warid wa da'fi itu apa yang ada di dalam hati anda itu sesuai dengan warid yang ada. Jadi warid kadang masuk ke dalam hati itu sangat besar dan sangat kuat. Kadang juga biasa-biasa saja. Itu namanya ketiga data itu namanya waktu. Jadi waktu indah sufi itu
tidak yang masa lalu, tidak juga masa depan, tetapi apa yang dialami sekarang. Itu namanya waqt. Makanya dikatakan as-sufiyu ibnu waqtihi. As-sufi itu ibnu waqtihi. Dia hanya memperhatikan masa sekarang. Yang lalu sudah lalu, tidak akan kembali. Masa depan tidak ada yang tahu, tidak usah Anda pikirkan. Kerjakan apa yang Anda alami sekarang. Itu. Kita berada di musim dingin, silakan Anda menghadapi musim dingin. Tidak perlu nanti kalau musim dingin saya akan begini-begini. Belum tentu Anda hidup nanti. Kemarin musim dingin begini-begini. Tidak perlu, yang lalu tidak akan kembali. Hadapi apa yang Anda hadapi sekarang ini. Sekarang kita berada di musim panas. Bagaimana Anda bisa belajar sekarang? Tidak usah nanti kalau selesai musim dingin, insya Allah saya akan ikut talaki 14 satu hari. Sekarang tidak. Pokoknya apa yang Anda alami sekarang ini pergunakan. Itu namanya waktu indah sufiyah. Masa depan tidak ada yang tahu, tidak perlu Anda pikirkan. Masa lalu tidak akan kembali, tidak perlu Anda sesali. Tapi apa yang kita hadapi sekarang ini, sehingga sufi itu tidak ada waktunya terbuang. Makanya dikatakan ibnu waqtihi. Dia dulu apa dia kerjakan? Dia membaca atau dia berzikir atau dia membantu atau dia apa? Itu yang mereka lakukan. القرب والبعد ومن الأحوال القرب والبعد والقرب قرب العبد من الله تعالى بالطاعة والترقي من منزل إلى منزل. Itu ini ma'ruf. Jadi al-qurbu, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tentu dengan berbagai macam ketaatan, salat, haji, puasa. Kemudian dari ketaatan ini tarakki, kita naik dari manzil ke manzil, dari derajat ke derajat dan sebagainya, sampai nanti ke maqamut tauhid yang paling tinggi. Itu maqamut tauhid. Itu namanya al-qurb, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bu'du bu'duhu min Allah wa ta'anusu bi mukhalafatihi. Fal awwalu al-bu'du min Allah wa tsani al-bu'du min at-tahqiq. Jadi bu'du juga bu'du jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita tidak dekat. Itu tidak melakukan ketaatan, tidak membersihkan hati dan sebagainya. Ada juga buat ta'alus bi mukhalafah, yaitu jauh dari tahqiq. Jadi kita di alam syariat ada namanya tahqiq turas. Tahqiq turas, ada juga namanya tahqiq buku. Tahqiq imma Anda mentahqiq turas, jadi bagaimana nuskha ini Anda cari berbagai 10 nuskha, terus Anda tulis nuskha ini bilang begini benar. Ini namanya tahqiq. Ada juga tahqiq masalah. Ada masalah yang terjadi. Itu masalah yang terjadi sekarang ini, apakah perempuan itu dikhitam atau tidak? Khilaf. Anda membuat tahqiq. Anda yang meneliti masalah ini dan betul-betul mengetahui dalil yang kuat dan sebagainya, tahqiq. Tahqiqul masalah. Di alam tasawuf juga ada namanya at-tahqiq. Alam tahqiq yaitu mereka yang sampai ke puncak dan tidak multabis alaihi. Itu. Seperti Imamul Ghazali huwa muhaqqiq. Jadi ketika seorang wali masih awal-awal itu masih multabis. Ketika dia melihat sesuatu, apakah yang dia itu bisa diungkapkan atau tidak, benar cara ungkapannya atau tidak, dia masih awal, mungkin yaltabis. Ketika dia di marhala menengah, masa SMA, multabis. Tapi ketika dia sampai ke puncak akhir, itu namanya muhaqqiq. Dia sudah melewati semua maqamat, sudah tahu masalah dan sebagainya. Jadi dia sudah muhaqqiq, betul-betul yakin dan paham masalah apa yang dialami oleh dirinya sendiri dan yang dialami oleh para ulama-ulama tasawuf seperti Imam Ghazali, Imam Al-Qushairi dan sebagainya. Itu namanya muhaqqiq. Jadi jauh dari tahqiq, itu jauh dari kebenaran yang
diyakini secara pasti. Jadi ada jauh dari Allah, jauh dari tahqiq. Kemudian masuk ke al-anfas. Al-anfas wa hiya min al-ahwal wa hiya anfasun nuraniyah wa hiya tarwihul qulubi bi lataifil ghuyub. Jadi anfas ini termasuk ahwal. Jadi kita nafsu beda, bisukun nafsu. Kalau bi fathah nafasun, seperti Anda bernapas. Kita semua punya napas. Tetapi napas dalam istilah tasawuf itu semacam ruh nuraniyah. Dia seperti ruh yang ada di dalam diri kita, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dia termasuk lataif, sama dengan hati, lataiful khamsah yang kita sebutkan, mulai dari nafsu, kemudian al-qalbu, war-ruh, wasir, wal khafi, itu masuk dalam lataiful khamsah, yakni nurun nurani, itu jismun latif nuraniyah. Seperti manusia tapi dia nur, latif, tidak kelihatan. Itu lataiful khamsah. Napas juga demikian, anfas. Jadi orang kalau sudah sampai ke akhir makamat, itu dia ada namanya saibun nafs, saibul anfas. Jadi napasnya yang keluar ini itu ada, dia rasakan sendiri. Beda dengan kalau kita tidak sampai ke sana, kita hanya bernapas biasa saja, angin biasa yang keluar. Tetapi mereka sahibun nihayat, yang sudah sampai ke atas, ke puncak, itu namanya sahibul anfas. Jadi napasnya yang keluar masuk ini, itu semua membawa takdir. Dia tahu takdir. Jadi sesuai dengan napasnya yang keluar, dia tahu takdirnya. Oh, rezekinya hari ini begini, takdirnya hari ini begini. Itu sesuai dengan napas yang keluar masuk. Tetapi itu kalau orang sudah sampai ke nihayat, sampai ke puncak, sampai ke atas. Makanya dikatakan di sini nurun fas nuraniyah wa hiya tarwihul qulub bila ta'ifil ghuyub. Kemudian wasahibul anfas, wasahibul anfasi araqqa wa asfa min sahibil ahwal. Faka'anna sahibal waqti mubtadi'un wa sahibul anfasi muntahi. Wa sahibul ahwali bainahuma. Fal ahwalu wasa'id wal anfasu li ahli as-sara'ir. Jadi saibul anfas arak wa asfa wa a'la wa adak min sahibil ahwal. Jadi ahwal ini kita semua sahibul ahwal, masih pemula. Masih pemula karena hari ini bergembira, besok bersedih. Masih berpindah dari makam ke makam, itu semuanya ahwal, mengalami perubahan. Berarti kita ini masih pemula, sahibul ahwal, masih pemula. Kemudian sahibul anfas ini untuk nihayat. Jadi mereka yang sudah sampai di sana, itu dikatakan sahibul anfas. Seperti dikatakan nafasnya Abu Bakar Siddiq itu lebih baik daripada semua amalnya ummah. Karena apa yang keluar dari dalam itu keluar dari dalam, dari hati dari ruh ke sir, ke khafi, ke akhfa, itu keluar dari yang sangat bersih, keluar dengan bersih dan sebagainya. Itu sahibun nihayat.
sahibul waqti mubtadi, wa sahibul anfas muntahi, wa sahibul ahwal bainahuma. Jadi sahibul waqt kita seperti yang kita jelaskan tadi, al waktu inda supia ma hadaraka al hal, apa yang anda alami sekarang ini. Jadi apa yang anda alami sekarang ini sahibul waqt, sahibul waqti. Itu anda sibuk dengan mengerjakan ibadah, salat. Sekarang jam sekarang ini tidak ada waktu duhur, anda sudah salat duhur, kita sekarang belajar, itu namanya waktu. Waktu bukan masa lalu, bukan masa depan. Itu indah suka. Tapi apa yang anda alami sekarang ini, kita sekarang belajar, itu namanya waktu. Itu namanya mubtadi, karena kita masih mengerjakan apa yang kita alami sekarang ini, yang kita lakukan. Wal ahwal, apa yang kita alami daripada perubahan, dari makam ke makam, dari kesedih bergembira, itu namanya sahibul ahwal. Sahibul al-anfas itu sudah sampai ke atas, ke puncak, itu nihayat. Jadi sahibul ahwal ini wasaid, itu berantara sahibul waqti dengan ahlul anfas. Fal ahwal wasaitu wal anfasu li ahli sarair. Jadi kalau dia dari nafsu, kemudian ke hati, kemudian ke ruh, kemudian ke sir asrar. Jadi orang kalau sudah sampai ke sir, itu sampai di makamul fana namanya, itu sampai ke nihayat. Nihayat nanti juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dan ada masuk ke sir, ada yang ke khafi, ada yang ke akhfa. Itu tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Ilmu la nihayata lahu. Wa qala al-masyayikh al-arifun la yuslamu lahu an-nafs li'annahu la musamahata tajri ma'ah wal muhibbu. Jadi seperti anda masih ingat di hikam bahwasanya napas yang keluar itu akan membuat takdir anda. Hari ini bagaimana takdir anda, itu semua sesuai dengan napas yang keluar. Itu tapi bukan kita, itu sahibun nihayat. Sahibun nihayat. Jadi mereka yang sudah nihayat ini, ketika dia bernapas keluar, dia tahu apa takdir yang ada pada dirinya, apa yang terjadi hari ini pada dirinya. Dia tahu, karena semua napasnya akan membawa takdir rezekinya pada hari itu. Jadi oleh karena itu tidak ada yang selamat dari napas. Selama napas ini keluar, dia membawa takdir buruk, anda akan mengalami takdir buruk. Kalau dia mengalami takdir baik, anda akan mengalami. Dia tidak ada yang selamat yang bisa lolos dari napas tersebut. Kenapa? La musama hatta tajri ma'ah. Itu tidak ada tasamu, tidak ada tanazulat, tidak ada tawar menawar. Kalau napas sudah keluar, dia akan membawa takdir, tidak akan kembali lagi. Takdir anda hari ini lurus, tidak bisa ditarik lagi. Selama napas sudah keluar, membawa takdir, la musama, tidak ada tanazulat. Itu bagi ahli nihayat, dia paham masalah seperti ini. Wal muhibbu la budda lahu min nafas id laula an yakuna lahu nafasun la talasha li adami taqatih. Jadi al-muhib juga demikian. Jadi makamul mahabbah, orang kalau sudah, jadi ada amma, kemudian al-muhib, terus al-arif billah. Jadi makamul mahabbah ini seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Jadi dia itu sudah
memainkan yang namanya nafas. Itu. Karena kalau tidak, dia berada dalam makam yang tinggi. Itu, dalam makam yang tinggi. Kalau tidak ada latalasya, dia akan binasa, dia akan hancur. Itu kalau dia tidak memahami masalah nafas ini. Oleh karena itu, mereka yang sudah sampai ke makam ini, itu dia akan pelajari. Itu nafasnya keluar seperti apa, itu dia pelajari. Itu. Karena kalau tidak, dia akan binasa, karena dia tidak mampu menghadapi makamul mahabbah ini tanpa adanya nafas tersebut. Kemudian Ulumul khawatir wa hiya min al-ahwal wal khatiru huwa khitabun yalidu ala ad-dama'ir faqad yakunu bi ilqa'il malak wa qad yakunu bi ilqa'i syaitan wa qad yakunu ahadithun nafs wa qad yakunu wa qad yakunu min qibalillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah khawatir. Jadi apa yang terbetik di dalam hati Anda itu khawatir. Itu. Ini ada 4. Jadi imma yang muncul yang terbetik di dalam diri Anda itu dari malaikat, itu disebut ilham. Kalau itu dari nafsu namanya hadisun nafs atau ajiz. Kalau itu dari syaitan namanya waswas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala namanya khatir. Seperti Syekh Mutawalid Syarawi, khawatir imaniyah. Ini apa yang terbetik di dalam hatinya dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan keimanan. Itu jadi bisa dipelajari. Kalau nafsu berulang-ulang, itu berarti nafsu. Ada di dalam diri Anda muncul, lakukan seperti ini. Anda tidak lakukan, dia tidak berhenti sebelum Anda berhasil. Itu berarti nafsu. Itu khatir nafsu, wiswas atau ajiz. Kalau dia mengatakan lakukan seperti ini, terus Anda tidak lakukan dan tidak datang lagi, tapi menempuh cara yang lain, itu berarti syaitan yang datang. Itu khatir syaitaniyah. Tetapi kalau yang datang itu berbentuk ketenangan, dia datang tapi Anda merasa tenang, berarti namanya ilham yang dibawa oleh malaikat, itu namanya ilham. Tetapi kalau yang datang itu khatir dari Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak ragu sama sekali. Anda tidak ragu sama sekali ini dari syaitan atau nafsu, Anda pasti yakin dan itu kebenaran, berarti khatir iman, itu khatir dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان من قبل الملك فهو إلهام وإن كان من قبل الشيطان فهو وسواس وإذا كان من قبل النفس فهو أجر فإذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى وإلقائه في القلب فهو خواطر. Itu sangat jelas. Jadi ini perlu dipelajari bahwasanya kalau kita tidak bisa membedakan, itu jangan sampai yang selama ini yang muncul dari dalam kita ikuti terus kemauannya, itu nafsu atau syaitan. Itu. Jika Anda tidak paham betul apakah ini nafsu syaitan, malaikat atau dari Allah Subhanahu wa taala, itu hadapkan kepada Al-Quran dengan Sunnah. Yang saya lakukan ini sesuai Al-Quran atau tidak sesuai. Selama tidak sesuai dengan Al-Quran dengan hadis, tidak usah diterima, jangan dilakukan. Tetapi selama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, Anda lakukan. Itu patokan. Jika Anda tidak tahu apa itu hadis sunnah, apa itu waswas syaitania, apa itu ilham, apa itu khawatir, semua yang muncul dari dalam itu hadapkan ke Al-Quran dengan sunnah.
Jadi apa yang saya lakukan ini Allah reda atau tidak reda? Tidak reda, tinggalkan. Itu iman syaitan, iman nafsu kalau anda tidak bisa bedakan. Selama itu berbentuk kebaikan Allah reda, itu apakah itu dari Allah dari malaikat, jelasnya itu kebenaran. Itu kalau anda tidak paham keempat istilah-istilah seperti ini. Kemudian al-warid wa min al-ahwali al-warid wa huwa ma yaridu 'ala al-qulubi min al-khawatir al-mahmuda amma la yakunu bi ilmi al-'abd. Jadi kita punya istilah al-warid. Jadi ada man la wirda lahu la warida lahu. Jadi setelah Anda melakukan wirid, itu akan ada warid. Anda bekerja, ada pemasukan. Anda menanam, ada bisa dipanen. Anda belajar, Anda ada yang Anda ketahui. Itu namanya warid. Ini semacam hasil daripada usaha atau apa yang Anda kerjakan. Jadi warid ini apa yang muncul di dalam hati berupa kebaikan, khatir mahmudah, hal-hal yang baik. Itu namanya warid. Jadi warid ini dia lebih umum, bahasa lebih umum. Wa kadzalika la yakunu min kibari al-khawatir wa huwa aidan waridun thumma yakunu waridan min al-haqqi subhanahu wa ta'ala wa waridun min al-ilm. Jadi kadzalika la yakunu min kibari al-khawatir. Tadi sebelumnya jadi khawatir itu ada 4. Jadi khawatir ada khatir syaitania, khatir nafsiyah, khatir malakiyah, khatir minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau warid ini warid mahmud, khatir mahmudah. Yang dimaksud di sini bukan yang masmum seperti yang kita jelaskan di atas. Jadi warid, kemudian waridun minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada warid dari malaikat, ada warid dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waridun minal ilmi. Jadi warid itu bermacam-macam. Warid apakah berbentuk nur, apa saja, nur, ma'rifah, asrar, ulum, berupa ketenangan, itu semua disebut dengan warid. Jadi kalau anda selesai berzikir dulu sebentar 15-20 menit, itu akan datang warid. Apakah itu ilmu yang datang atau ketenangan, kegembiraan, atau ilmu yang datang, atau menyelesaikan masalah yang anda hadapi, semua ini disebut dengan warid. Terus falwaridatu a'ammu min al-khawatir li'anna al-khawatira takhtassu bi yanbu'il khitab wa ma yatadammanu ma'nah. Jadi warid lebih umum. Kalau khatir khusus mengenai masalah khitab. Jadi khitab dari Allah ditujukan kepada anda. Ya ayuhan nas, if'al kasa wala taf'al kasa. Jadi ini khitabnya ditujukan kepada siapa? Ada khitab. Jadi ada yang diajak berkomunikasi, ada yang ditujukan namanya khawatir. Kalau warid itu mencakup khawatir dan yang lebih dari itu, seperti gembira, bersedih, tenang dan sebagainya, itu masuk dalam kategori waridat. Kemudian wal waridatu yakunu waridu sururin wa waridu huznin wa waridu qabdin wa waridu bastin ila ghairi dhalika min al ma'ani
وينصح المشايخ بكتابتها حتى لا تنسى وينتفع بها. Jadi warid ini lebih umum, bisa berarti warid yang menyenangkan, yang al-warid al-bast, senang, gembira, bahagia, tenang, itu namanya al-bast. Bisa juga kebalikannya, sedih, tidak senang, tidak gembira, itu namanya al-kab, itu juga namanya warid. Jadi warid dia lebih umum, bisa berbentuk perintah, bisa berbentuk larangan. Semua khawatir, al-mahmudah juga masuk dalam waridat. Oleh karena itu warid ini lebih umum daripada khawatir. Oleh karena itu jika ada khawatir yang muncul dari diri Anda, itu ditulis, karena dia datang seterus Anda lupa. Khususnya marhala pemula, dia akan lupa pergi, Anda tidak tahu. Beda orang kalau sudah makami tahqiq nihayat, semua fail-fail ada dalam dirinya. Itu kita tidak, karena tempat kita yang ada dalam belum bersih secara, belum murni bersih secara keseluruhan dan masih sedikit, itu belum bisa menampung semua ilmu yang datang. Jadi seperti gelas, kalau sudah penuh datang wadat, dia akan tumpah-tumpah, dia akan pergi, Anda tidak ingat. Oleh karena itu ditulis. Beda orang sahibun nihayat, tempatnya hati dalam tidak ada batasnya, semua yang masuk ditampung semua. Kalau kita tidak, masih banyak kotorannya, jadi hanya terbuka sedikit. Kalau sudah penuh, dia tumpah-tumpah, Anda akan lupa. Oleh karena itu ditulis, biar orang bisa menikmati dan manfaatkan juga. Ini yang dilakukan para masyayikh ketika dia di awal-awal dia tulis, tapi kalau sudah sampai di atas dia tidak tulis. Sampai di sini ada yang kurang jelas. Cuma baca lafzus syahid, kita akan berhenti di ruh. Lafzus syahid, lafzus syahid. Wa min al-ahwali lafzus syahid, wa huwa ma yakunu ala qalbi al-insan, fa huwa ma kana al-ghalibu alayhi. In kana dhikran fa huwa yushahidu. وإن كان العلم غالبا عليه فهو يشاهد العلم عليه وإن كان الغالب عليه الوجد فهو يشاهده ومعنى الشاهد الحاضر فكل ما هو حاضر قلبك فهو شاهده. Jadi lafzus syahid, apa yang ada dalam hati Anda itu namanya syahid. Yani apa yang hadir dalam hati Anda semua yang syahid, itu galiban yang mayoritas. Jika yang mayoritas di hati Anda itu zikir, Anda akan menyaksikan zikir. Jika yang mayoritas adalah ilmu, Anda akan menyaksikan ilmu. Kalau yang mayoritas itu adalah asrar atau nur, Anda akan menyaksikan seperti itu. Jadi yang hadir di dalam hati, dan itu galing yang hadir, banyak yang hadir. Ada ilmu, ada asrar, ada nur, tapi mana yang mayoritas? Yang mayoritas itu yang Anda akan saksikan dalam diri Anda. Itu sesuai dengan